Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikdo Ajasrawi dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat dengan NIM 1911081131001. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan bagaimana cara implementasi atau penggunaan virtual machine pada Hyper-V. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Hyper-V. Jadi Hyper-V itu adalah salah satu fitur di Windows 10 di mana kita akan membuat virtual machine dengan setiap masing-masing sistem operasi seperti Arch Linux, Ubuntu, Debian, bahkan Windows sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian Hyper-V ini hanya tersedia di 3 versi Windows 10, yaitu Enterprise, Pro, dan Education. Dan jika Anda pengguna Windows 10 versi Home, Mobile, dan Mobile Enterprise, fitur Hyper-V ini tidak akan tersedia. Nah, di laptop saya ini saya menggunakan Windows 10 versi Home Single Language, yang artinya fitur Hyper-V di Windows 10 Home ini tidak ada, tidak tersedia. Nah, untuk mendapatkan fitur Hyper-V ini, kita akan melakukan instalasi Hyper-V dengan menggunakan script melalui program file. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file program install Hyper-V di mana ini kita cuma buka Notepad, terus kita akan masukkan 6 perintah ini, bisa dilihat ini adalah 6 perintah di mana perintah ini akan melakukan instalasi fitur Hyper-V di CMD pada Windows 10 Home. Nah, setelah kita mengisi 6 perintah ini, kita akan simpan aja di save as, simpan, terus kita kasih nama filenya, setelah mau nama filenya apa, tapi pastikan format file yang kita simpan ini adalah PAT atau panjangannya adalah Windows Patch File. Tapi sebelum Anda melakukan instalasi dan menyalakan Hyper-V-nya pada Windows Anda harus memastikan dulu virtualization Hyper-V pada BIOS atau firmware pada laptop dan komputer Anda sudah dalam kondisi nyala. Untuk mengecek virtualization-nya bisa dicek di Task Manager dengan cara mengklik kanan di taskbar, terus pilih Task Manager, terus ke bagian Performance, terus pilih bagian CPU, dan kita cek di bagian ini, Virtualization Enabled, yang artinya sudah nyala, dan Anda bisa menggunakan Hyper-V-nya dan menyalakan dan menginstal Hyper-V-nya. Jadi ini perlu diingat sebelum Anda melakukan instalasi dan pengaktifan Hyper-V-nya. Setelah disimpan file programnya yang telah kita buat ini, kita langsung saja jalankan programnya dengan cara menjalankan sebagai administrator. Nah, setelah diklik Run Administrator, dia akan langsung melakukan instalasi Hyper-V menggunakan CMD, dan proses instalasinya membutuhkan kurang lebih 1 menit. Nah, setelah melakukan instalasi tersebut, Anda diminta untuk melakukan restart komputer. Tujuannya setelah kita mereset komputernya, kita akan dapat mengaktifkan dan menemukan fitur Hyper-V yang telah terinstall. Jadi tekan yes pada CMD-nya dan dia akan langsung melakukan restart komputer. Setelah merestart komputer, fitur Hyper-V pada Windows Anda akan muncul dan terinstall di Windows Feature-nya. Nah, untuk mengecek apakah fitur Hyper-V ini sudah muncul di Windows Feature, kita langsung bisa cari aja di search box, terus ketik Features, dan tekan ini, turn Windows Features on or off. Nah, di sini sudah tertampil bahwa fitur Hyper-V sudah terinstall, dan ini tampilannya. Jika Anda pengguna Windows 10 Pro, Anda tidak perlu melakukan tadi cara install secara script. Anda bisa langsung aja centang Hyper-V-nya, terus dia akan langsung melakukan instalasi. Tapi tentunya dia akan diminta untuk reset komputer dengan tujuan sama seperti sebelumnya, mengaktifkan dan menginstal Hyper-V Manager-nya. Oke, jadi kalau sudah centang berarti kita sudah bisa menggunakan Hyper-V Manager-nya. Terus caranya untuk mencari fitur
Hyper-V-nya, yaitu kita buka search box dan cari Hyper. Nah, ini adalah fiturnya yang tadi namanya Hyper-V Manager. Terus kita klik dan ini adalah tampilan Hyper-V-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan implementasi atau penggunaan virtual machine pada Hyper-V. Jadi sebelum kita membuat virtual machine pada Hyper-V ini, kita akan melakukan konfigurasi jaringan pada Hyper-V. Jadi caranya adalah kita akan membuka Virtual Switch Manager, terus kita akan membuat virtual network baru karena di sini saya menggunakan kabel Ethernet dan jika kita pilih yang default dia akan menggunakan Realtek wireless yang dimana biasanya ini digunakan untuk WiFi atau hotspot. Oke, kita akan buat di sini buat baru virtual switch-nya, terus kita pilih yang eksternal, kemudian tekan create, terus kita akan beri nama yaitu Ethernet, Ethernet, Ethernet virtual switch. Terus kita pilih konektivitasnya yaitu external network dan kita akan pilih yang ini Realtek PCI GBE Family Control, di mana ini adalah untuk menggunakan konektivitas pada internet. Terus kita akan tekan apply untuk menerapkannya, terus ada akan notifikasi bahwa akan terjadi disturb network connectivity. Jadi kita tekan yes aja untuk melanjutkannya, dia akan melakukan applying change. Nah, terus kalau oke untuk menerapkannya. Oke, mungkin ini adalah cara konfigurasi, tapi dia terkadang dia akan butuh waktu untuk mengkonek kembali jaringannya karena dia masih proses connect. Nanti dia otomatis terkonek kembali. Tapi jika jaringannya mengalami kendala atau bermasalah, Anda dapat melakukan reset jaringannya dengan cara kita cari di search box, terus cari namanya network, terus tekan ini network status, terus kemudian klik ini network reset. Nah, network reset ini tujuannya adalah dia akan remove dan menginstal ulang network adapter yang kita gunakan dan juga akan mengembalikan komponen awal setting networknya. Jadi tekan restart now, terus dia akan terkadang membutuhkan waktu 5 menit untuk merestart. Tapi Anda bisa langsung saja merestartnya melalui sini, di tombol start, terus tekan power, terus pilih yang restart ini langsung secara pakai manual. Oke, kita lihat di sini sudah tertampil kembali, terhubung kembali jaringannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat virtual machine pada Hyper-V. Terus kita akan mulai dengan mengklik di server yang kita gunakan yaitu laptop 30 BM FPT dengan klik kanan, terus kita tekan ini new dan virtual machine. Di sini kita akan membuat virtual machine secara manual. Oke, kita klik ini, terus kita ikuti instruksinya, kita next, terus beri nama. Di sini kita akan menggunakan Ubuntu desktop versi 20.04. Kita ketik sini Ubuntu desktop 20.04 LTS. Terus di sini kita akan store di mana virtual machine disimpan. Kalau mau default silahkan, tapi di sini saya akan menyimpan di tempat yang lain yaitu yang telah saya sediakan. Di sini software Hyper-V, di sini virtual machine, terus select direktorinya yang akan kita simpan, kemudian next. Kemudian kita akan pilih generasi mana. Jadi di sini kita akan pilih generasi pertama di mana dia akan mensupport sistem operasi 32 bit dan 64 bit untuk virtual machine kita yang akan kita gunakan. Kemudian kita ketik next, terus kita atur seberapa banyak memori yang kita perlukan. Di sini saya akan menyeting 3 GB RAM-nya yaitu 3072. Terus tetap centangkan ini use dynamic memory, terus next. Terus kita akan konektivitaskan internet visual switch yang kita buat tadi. Terus next. Kemudian di sini ada create virtual disk, di sini ada preview namanya, terus lokasi di mana kita akan menyimpan. Kemudian kita atur seberapa besar memori penyimpanan yang kita akan gunakan. Di sini saya akan memerlukan sekitar 20 GB. Oke, kemudian kita next.
Kemudian kita akan mencari, melakukan install di mana, kita akan melakukan, tempat melakukan, penginstalannya. Kita pilih yang sini install an operating system from bootable DVD-ROM, terus klik ini image. Terus kita akan cari, file ISO untuk, penginstalan sistem operasi Ubuntu desktop. Kita browse, kita cari lokasinya, terus kita cari di sini software dan di sini VMDisk. Nah, kita pilih yang ini, Ubuntu yang versi 20.04.3 desktop. Terus kita klik ini, terus kita next. Nah, di sini ada tampilan secara singkat apakah, Anda yakin mau, memberi nama virtual machine-nya ini, terus apakah benar generasi satunya, terus apakah memori perlukan segini, terus apakah Anda memerlukan network-nya yaitu Ethernet virtual switch, dan di mana lokasi, hard disk-nya, dan, di mana, operasi sistem yang kita akan install. Terus kalau sudah yakin ini, apa yang kita konfigurasi, kita langsung aja ke finish, terus dia akan langsung membuat, dan sini dia akan langsung terbuat nih, virtual machine-nya. Terus kemudian kita akan langsung klik kanan pada, virtual machine-nya, tuh kita mulai dari start, kemudian, langsung terus, klik kanan lagi yaitu connect. Dan dia akan langsung memproses, membuka virtual machine dan menginstal, Ubuntu desktop yang kita akan bakal gunakan. Jadi proses penginstalan ini akan membutuhkan waktu yang lama, jadi, mungkin saya akan percepat video ini. Jadi silakan, menyaksikan, proses instalasi Ubuntu desktop pada Hyper-V ini. Oke, ini sudah selesai proses, instalasi Ubuntu desktop-nya, di mana kita lihat ini adalah tampilan Ubuntu desktop, pada Hyper-V. Di sini kita lihat, terus kita besarkan lagi. Di sini, ini pure proses setelah, restart ulang Ubuntu desktop-nya, kita skip skip skip, next, terus next, skip, dan ini adalah, tampilannya. Dan jangan lupa untuk, update ya di sini karena siapa tahu ada perbaikan bug di Linux atau juga ada peningkatan performa Ubuntu desktop ini. Oke,
Jadi itu saja, demo dari implementasi dan penggunaan, virtual machine pada Hyper-V. Jadi sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.